Hari ini kita coba unboxing seperti yang video sebelumnya. Kita akan unboxing karena unit itu sudah sampai di sini di workshop ruang kerja. Ketemu lagi dengan saya Tata Suwarta. Hari ini kita bahas 3D printer atau printer 3D ya. Yang di video sebelumnya saya udah bahas terkait kenapa saya memilih printer 3D, ada cerita-cerita. Bilapun belum teknis nanti saya akan videokan lagi bagaimana saya bisa memilih dari 3 item ini secara teknis. Nanti ada gambar-gambarnya lebih jelas ya. Hari ini kita coba unboxing seperti yang video sebelumnya. Kita akan unboxing karena unit itu sudah sampai di sini di workshop ruang kerja yang ruang istirahat juga ya. Oke, kita angkat aja nih, ada di bawah. Beratnya luar biasa sampai Senin Kemis. Baru kita buka. Aman, kita periksa. Oke. Hahaha, kelihatan dus aslinya. Ternyata dia di cover lagi ya, di cover gitu istilahnya, jadi menghindari kerusakan. Ya, double cover. Ini Creality K1C. Barangnya ini dulu kita ambil ya. Selanjutnya kita rapikan dulu nih bawahnya. Oh, double juga dus bawahnya, mantap. Ini ada pegangannya. Kita taruh dulu bawah ya. Ini K1C. Kita akan lakukan unboxing hari ini juga. Oke. Sebenarnya saya nggak usah putar-putar lagi, nih udah bagus. Cuma ada dikit-dikit ini aja bawahnya ya. Sama nggak ada kerusakan di dusnya. Oke, clear. Ini printernya. Oke. Nah, ini ada siku-siku dari dus, bagus banget ya, bener-bener safety packingnya di siku-siku dengan dus tiap kiri kanan. Terus ini ada ini unpacking step bahasa China, nah mungkin ya bahasa China, kelihatan ya. Iya, di sini ada tab warna dus tadi yang packing diangkat dulu. Oke, kita taruh sini. Ini jadi guidance saya. Pertama buka, dapat guidance. Kedua, dapat quick installation guide. Terus baca ini. Ya. Jadi kita nggak mungkin cepat unpackingnya karena harus baca. Saya langsung buka untuk mencegah kesalahan. Oh, ada stiker. Ada stiker. Dapat stiker bro dari Creality. Ini stiker nggak kebalik lagi ya dari Creality. Ngomong dikit nggak apa-apa kan. Ada surat tadi, dapat stiker dari Creality. Apa ini gitu? Oh, ini ada qualified certified. Bisa dilihat lah
Certified dari dibalik Creality. Wih, cakep. Oke, kita tabung dulu. Plastiknya buang. Nah, ini panduannya, Creality install guide-nya. Quick, ini quick ya, quick install guide. Quick install guide, man. Mesti dibaca ini, baca hula. Ini ada after sales service card. Nah, ini jangan hilang, ini after sales service card. Ada barcode, ada yang harus diisi mungkin ya, harus diisi terus dikembalikan ke sana. Mungkin nanti saya coba baca-baca lagi. Ini nggak bisa lihat langsung ke atas ya, karena nggak ada kamera ke atas. Ini ada cover atasku, ukurannya 30 lebih ya, 30. Kalau lihat keramik sih saya ya lebih tinggi lagi. Oke, jangan dibuka dulu lah, gini aja dulu biar nggak gores-gores ya. Ini nanti ada part-part banyak, saya taruh di sini aja dulu kalau gitu. Sempit, tempatnya sempit banget. Nah, pertama itu dus-dusnya, dus-dus pinggirnya diangkat dulu katanya. Dus-dus pinggirnya diangkat, yang ini ada 2. Nah, diangkat ya, sesuai dengan panduan, oke. Oke, sesuai dengan panduan. Terus diangkat baru dikeluarin dari atas. Apalagi yang bisa diangkat? Ini yang setelah itu baru printernya katanya ada ini. Baru diangkat printernya. Oke. Kalau diangkat printernya ke atas, kita taruh di mana? Masih diturunin dulu ya. Kita turunkan dulu. Jadi kita bawa pelan-pelan nih, dilihatin pelan-pelan ada di sini. Nah, nggak ada bunyi gudubrak, nggak ada ya. Terus, nah udah diangkat tadi ya, unitnya dikeluarkan, kumaha ieu teh, keluar ke nana, salangan. Ini ada plastik, kita cengkram, bismillah ya plastiknya. Oh bisa diangkat, pelan-pelan. Nah, bismillah, aman. Berarti yang ada plastiknya di depan tuh ada kacanya ini. Katanya nih kacanya kaca tempered. Jadi di video sebelumnya saya pernah lihat ada yang kebuka, plok, pecah. Kalau sampingnya ini sepertinya sih bukan tempered ya. Nah, kita pegangnya apa biar aman? Kita pegang ini dulu ya. Miringkan. Miringkan dulu. Kita buka dulu plastiknya. Kita singkirkan supaya kelihatan unitnya. Ini balikan lagi ke habitatnya di sini. Oke, nggak nyampah. Nah, waduh, ini nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan kan? Ini 3D printer Creality udah kelihatan, K1C. Nanti biar apa ya? Lanjut ya, biar kelihatan ya. Lanjut. Setelah diangkat baru katanya ada rantai harus digeser dari tempatnya itu untuk ngangkat busa. Ini dulu kali ya. Ini dulu. Nah. Diangkat, oke. Ada apa ini? Oh, kelihatan ya. Ini ada power cord, udah Euro. Haha, cocok lah buat Indonesia. Terus ada filter karbon, nanti dipasang. Ada pintu, pegangan pintu sama ini yang belakang ini, sama baut-bautnya di sini udah. Nggak ada apa-apa lagi yang di atas. Katanya ini didorong ke depan. Nah, baru bisa busanya lepas. Gampang. Jadi memang angkat dulu yang di ini, kurang gambarnya kurang ya. Tadi cuman yang tengahnya nggak ada, nah ini. Oke.
Oh, daun ini rantainya ngikut. Lanjut ke belakangin lagi. Rasa gerak-gerak. Dus ini diangkat. Nah, ada apa ini? Kita coba lihat. Aya naon. Ini kebuka ya. Oh, ada display LCD. Oh, hati-hati tuh bukanya ya. Ini masih begini. Karena barang elektronik biasanya dikasih magnetik anti termagnetisir. Ini yang kebuka dulu nih. Ada buat filamen ya. Kelihatan ya, jauh, deketin, gitu. Buat filamen. Nah, ini kosong ya. Aya naon deui ya. Kotakna. Wih, parabotan. Dapur 3D. Lihat. Nih, biar deket. Ini dikasih buat nih tempel sini aja jadi kelihatan ya. Putih. Ini buat bersihkan nozzle. Bukan untuk ngeluarin sin cup, bukan. Nozzle. Ini buat keluarin nozzle. Ya naon ya. Tuh baca weh. Itu nyaho. Oke lah. Jika pelet. Oke lah, sekedap. Oh. Naon itu teh. Nah, baut-baut yang kunci ya teh. Balataknya. Macam-macamnya tuh. Jajarkan lah di dia dah. Nah, baut tuh. Kita kan dipoto lah gampang. Dipoto dilampirkan di glue stick. Glue stick. Glue sticknya. Ada glue sticknya khusus dari Creality. Ini glue stick. Ada lagi ini karet yang mesti ditempel. Setahu saya nanti di panduan ada ya. Ini karetnya ditempel di akrilik lah yang pertama diangkat ya di atas ya, tutupnya ini akrilik karet. Lanjut naon deui kela naon berat simpen lah. Mana naon sekop lain ya mah jang bersihkeun itu atau buat bersihin apa kotoran yang ada di pet walker ya, pet buat kerja lah ya, walkpad dari hotbed ya. Itu yang fleksibel besi itu ya, naon lah namanya, terserah naon deh. Nah ini metal, ini pelumas ini. Ketahuan ya, kan hitam saya sengaja tuh jadi kelihatan kalau putih. Naon deui tah. Nah, dia flash disk pada saat instalasi pertama ini pada saat on katanya flash disk di connect ya. Flash disk. Dan ada demo unitnya juga di sini. Tos daya dari kosong ya, kosong nggak ada lagi ya. Kayaknya harus bikin ininya deh, apa? Print buat toolsnya itu ya, balatak ya. Itu ada yang kecil. Nih, apa ini? Wah, ini safety banget. Naon berat. Safety banget. Taunya tuh buaya. Ya, bukan buaya ini. Naon itu. Buat motong filamen. Hampir. Kaget saya langsung calangap. Jadi filamen harus dipotong katanya sih 45 derajat sudutnya. Ini kan lurus nih. Ini kalau lurus ini udah sudut, nggak tahu berapa derajat ini. Tapi kira-kira 45 derajat itu ya. Tinggal ditaruh di sini juragan. Jadi ngeprint dulu. Nggak jajar. Balatak tuh barang batur. Ntar dipoto ya. Masih ada. Ini filamen sampel dari Clarity. Ngetik ya, kecil ya. Ini filamen dari Clarity, dipakum dia. Jadi untuk menjaga kelembaban, dia vakum.
Karena nggak boleh, ini filamen ini sebenarnya filamen yang tidak boleh lembab karena gampang sekali menyerap air katanya ya udara. Kalau nanti ada airnya meletup-letup jadi nggak melekat gitu, jadi nggak bagus lah hasilnya. Nah nanti juga ada unit buat pengering, saya belum punya ya. Doain aja kalau ada dananya, nanti kita beli unit filamen buat pengering sampai nanti dikeringkan masuk ke cetakan ngeprint. Lengkap sudah. Dibuka-buka dulu nih, unboxing. Nggak ada kerusakan di luar, mudah-mudahan running well normal. Lanjut. Ada di atas sudah dibuka, dus yang kotak udah di atas, yang nomor 7, nomor 8 baru di depan. Kita harus buka ini. Diharap cenai lalaunan bisik iya lecet nanti catnya keupas semua ya. Pelan-pelan alan-alan dibuka beningnya, emang kaca tempet ya. Luar biasa printer 3D. Ini mah kalau unboxing video ini nggak bakalan cepat. Kalau udah familiar, mungkin 3 menit selesai ya, kata di bukunya. Harus dibuka di depan. Ada unit yang harus dibuka, diambil dari depan. Tuh ini ya. Sampai sini bukanya. Sampai sini bukanya. Nah ini harus di take out, dikeluarkan. Tuh dibaut dia mah, dikeluarkan nih gitu. Nah ini mah dus sungko di busaan. Udah. Apalagi ini udah unpacking, udah selesai. Naon deui cenanya. Udah beres, tinggal instalasi produk ini. Di sini mah nggak ada di dus mah. Di Bandung panduan tadi saya sekelebat baca. Kok lah, instalasi produk ya udah baca, tenang ya. Nih, instalasi produk kita buka-buka lah Paleri Ribbon. Buka-buka Paleri Ribbon dulu. Udah semua, berarti kedua. Jadi tadi pertama tuh tahap pertama, nggak ada judulnya. Unboxing. Jadi unboxingnya udah selesai. Tahap pertama, tahap kedua, sekarang instalasi produk. Yes, itu panduannya dong, bunyi. Instalasi produk apa tuh perintahnya? Ya, pertama harus pasang dulu katanya ini. Ini kelihatan nggak? Kalau gini kan enak kan? Tuh, sayanya nggak kelihatan kepotong. Nah, digedein. Silau tuh. Lampunya mah ada kia. Harus pasang dulu pintu yang di sini. Berarti kameranya saya harus deketin dulu kameranya. Oke. Saya sih nggak apa-apa, nggak usah ada model. Tapi ini model yang utamanya ya. Harus kelihatan. Nah, jadi pada saat install, ini kan ada LCD nanti mau dipasang di sini, ya kan? Udahlah kelihatan ya satu unit ini. Kita lanjut katanya setelah unboxing. Kedua tuh instalasi produk. Saya harus buka ini dulu nih depan saudara-saudara sekalian. Tuh ada pegangan pintu kosong ya, saya tadi. Saya simpan dirinya. Butuh naon obengnya mah tuh, obeng detik. Kita cek dulu lah ini. Bukan plus kayaknya. Wah sih, ternyata bautnya itu khusus dan tadi kan dikasih tool ya, dikasih tool. Nah toolnya harus pakai punya tool dari Clarity. Jadi dari pertama udah ketahuan, saya nggak tahu. Jadi ada baut, ada obeng L buat ngunci ini. Nah. Oke, ketahuan. Nah, sip. Bisa.
Nah, sedikit. Ini disekat sama besi supaya memang cukup lah. Jangan terlalu kenceng. Yang ini nggak ngoblak. Tuh, karena ini tempered, dipres kekencangan pecah. Hati-hati. Oh, ada magnetnya. Ini aman. Sama Clarity diuji, coba dites. Mampu nggak buka baut gini? Pasang ya, bukan ya? Pasang, mampu. Habis itu katanya pasang ini filter karbon. Tuh dikeluarin karbonnya udah dalam tuh, bulat hidung bulat, filter karbon aktif. Mau ada karbonnya nih, biji-bijinya. Ini di video nggak kelihatan ya, di center kelihatan nggak? Katanya dipasang di belakang, jadi perlu diputar hela supaya kelihatan di belakangnya ya. Oh, yo. Nah, ini dia. Terus petunjuknya ada panah katanya, terus panahnya di atas. Ini up di atas. Ini stikernya nggak ada, cuman up aja ini. Di atas ini. Tekan gitu. Tapi nggak bunyi klik, tapi udah kenceng kan. Tekan-tekan aja, nggak usah dipukul ya. Tekan-tekan aja. Tuh, udah cukup lah. Ini karena plastik ini. Tapi plastiknya saya suka ini. Ini kuat. Pakai apa? Coba sarang lebah. Ondoi Cina belakang itu nggak ada belakang ya, tinggal ke depan. Ini benar-benar dikerjain sama Clarity. Depan belakang. Nah, make kelihatan agak miring gini aja. Jadi kan katanya harus pasang ini, dibuka dulu keletek plastiknya. Terus LCD-nya dipasang. Sebenarnya ada polarity, saya belum cek polarity-nya. Di sini belum ada perintah polarity ya, karena belum ada perintah untuk masang kabel power. Nih, setelah dibuka, ini bisa dikeletek. Keningnya udah bisa dipasang lagi. Deh, kita mau lihat. Nah, belakangnya gini ya. Posisinya gini, didorong ke bawah, sangkutin, dorong ke bawah. Ini dipasang. Mana tadi? Oh, gini. Yang atas mana nih? Yang atas ini. Takiknya sebelah sono. Kabel pita sebelah sini. Jangan kebalik. Tapi di sini juga ada takik ya. Cahayanya di sini kurang terang. Saya nggak dibantu dari sana. Supaya lebih terang. Nah, itu kelihatannya. Saya udah beli lampu, tapi belum datang. Oh, klik tuh. Nah, klik 2 tangan langsung. Klik ya. Baru pasang ini dorong ke dalam rata, nggak langsung kejepit. Masuk, tekan ke bawah. Kalau tekan ke bawah juragan, anak. Jangan digel-gel, langsung tekan aja. Nah, gitu. Cing, dibuka lah, bisa laraunan. Oh, masih kurang bawah. Wih. Ini mantap. Cing, masih kurang gini ketiknya. Cing. Nah, menipis-pisannya ada lagi. Menipis-pisan. Tipis. Saya suka milih tuh. Tuh, kelihatan kan? Cakep. Hidung gelap. Oh, nonton lagi cenah. Panduan nana teh. Coba dilihat di internet ya. Pari rimbonnya setelah pasang ada peringatan-peringatan ya. Harus hati-hati ya. Baru belakang lagi dikerjain ini.
Belakang itu pasang buat filamen. Gini aja dulu posisinya. Nih, dipasang. Tapi ada yang di samping di sini nih di baut ya. Nanti kita lihatin ya. Cuman yang ini, tak masuk, putar dikit, langsung kunci. Haha, bukan drat. Udah selesai. Pasang filamen udah. Pasang power sekarang mah. Kabel powernya dikasih panjang TC, kan ada di bawah listriknya. Berani banget pasang power ya. Pasang power, install top copper. Itu nanti ya. Jadi connect power and power on. Berani sekali. Katanya di sini ada polarity, tapi nggak ada kelihatan ya. Di mana? Sini. Kita cek dulu polarity-nya. Polarity-nya kita cek dulu. Ini senter bisa dipakai nggak? Nah, ini juga. Peringatan. Ini posisinya di mana ya? Nggak ada itunya. Cuma ada kabel. Ketutupan kabel ya. Apa polarity-nya ada benar? Di sini tuh tulisannya ada 220, ada 115 kalau nggak salah, 16. Perhatian. Nah, tapi ada kabel melintang, coba kita lihat. Halangin, ada kabel yang halangin. Kita nggak merubah polarity ya, cuma ngeliat kabel yang melintang aja dulu. Kok di kabel melintang ya? Emang ditutup sengaja kali ya? Oh enggak. Ini posisi kenapa ada kabel melintang di depan switch untuk power. Kalau di sini statusnya powernya 220. Berapa tulisannya? 230 volt. Jadi posisi 230 volt, saya tidak merubah posisinya. Ini udah terposisi di 230 volt. Make sure aja, karena di panduan nggak ada ya. Cuma saya lihat di video-video di YouTube ya, di konten-konten kreator itu ada yang unboxing segala macam, ada yang ngerubah posisi ini karena kalau di luar negeri itu di Eropa setahu saya 110 atau 115 16 gitu ya. Ini harus diposisikan ke posisi power itu. Tapi kalau di Indonesia 220. Di sini tulisannya switchnya 230. Karena instruksinya masang kabel power sekarang ini. Kita ikutin. Instruksinya pasang kabel power. Nah ini. Kita balikin lagi ya posisinya. Pasang kabel power di sini. C13. Nah, ke bawah cukup kayaknya ya. Habis pasang kabel power, plug ke PLN. Kalau puter-puter lagi repot ini. Karena nggak ada yang puter lagi ya. Sebelum plug kita coba ini aja dulu ya. Karena udah plug tuh power on, terus pasang filamen. Nah ini penting ini. Terus covernya dipasang. Mungkin dia butuh waktu, yang sambil instalasi butuh waktu. Cuma kalau diputer-puter, kabelnya cuma terbatas ada di sini, di bawah. Apa harus pakai extension ya? Di bawah mesin. Oke, ini pindahin ke depan. Ini udah mesin ya. Nah, posisi juga ini juga bisa nanti kalau masang filamen, kalau mau lihat videonya. Saya rasa kelihatan ya di sini ya. Ada di bawah, kita turunnya. Setelah itu power on katanya. Powernya udah dicolok, kabelnya cukup ya, cukup ya. Ini ada power on di sini, kelihatan nggak ya? Di samping kabelnya ada power on. Ya.
Nggak kelihatan gelap ya. Terus, tapi nggak ada lampunya. Langsung realitinya nyala. Shoot, nyala. Lampu dalamnya nyala, tadinya terang. Nyala. Oh, ada lampu di sini. Oh, tangan saya kelihatan. Perintahnya habis pasang power on, pasang filamen. Filamen yang ini. Filamennya ini. Kelihatan ya? Ini kalau silo saya matikan dulu. Nggak ada buat sobekan. Ini pakai gunting. Tapi nggak bisa dipakum lagi nih, ya. Ini udah, kalau disobek udah selesai. Kita sobek ya. Wah, toolnya dipakai langsung, buat nyobek plastik filamen. Saya mah nggak mau nyentuh kabel filamen. Oh, ada itu apa? Pengering ya di sini. Reality keren. Nih bisa dilihat kan? Di situ aja tulis Reality, colornya Hyper PLA white, tulisannya memang Hyper PLA. Ini memang bawahnya Clarity, Hyper PLA. Diameter 1,75 kurang lebih, ada toleransi 0,03 milimeter. Ini net beratnya tuh di 200 gram. Nozzle-nya temperatur di nozzle tuh minta temperatur di 190 sampai 220 derajat Celcius. Body temp-nya bed ya, bed temp. Jadi tempat itu hot bednya ada bed temp. Temperaturnya di 25 sampai 60. Printing speed-nya bisa 40 sampai 600 mm per second. Gile. Ya. Kita pasang ya. Ini dijepit di sini biar nggak lepas. Baru saya nyentuh filamen nih. Garal sekali ini. Ya. Keras ternyata. Ya, saya udah merasakan sendiri ini keras. Baru kita pasang di belakang. Ternyata harus nyalain itu, ada ini fungsi ini, tapi belum ya. Nanti kita belum klik ke LCD ya. Kelihatan ya LCD-nya. Setelah kita pasang filamen dulu sampai ke atas. Buat kelihatan sama videonya. Ini pasang filamen, kelihatan? Oke. Kita pasang filamen. Dari gambar, mana tadi tuh? Nggak ada situ ya. Ini ada jadi buku. Udah power on, pasang filamen. Kita mau baca paririmbon. Pasang filamen, nah ya, posisinya begini katanya. Terus naik ke atas. Belum bisa langsung dimasukin karena sepotong dulu. Dipotong duplik 40. Ini bukunya. Ini harus dibantu lampu ya. Kurang 45 derajat. Sisi low, matiin lagi. Jadi kita potong 45 derajat segini. Oke. 45 derajat. Baru dimasukin. Ini yakin nggak ada apa-apa ya? Masukin ke atas. Ada yang nyangkut. Nah, ini baru cak. Nah, masuk. Filamennya masuk sini. Nanti masuk sini. Ini masih manual, sampai bergerak ya sih. Nanti terus masuk sampai ke sana, sampai mentok. Udah mentok. Jadi sukses pasang filamen.
Ya, filamen udah dipasang, sukses. Kita balik lagi. Lanjut, perintahnya apalagi? Oke, covernya. Covernya kita harus buka dulu ya. Plastiknya dibukain dulu. Tadi kan belum dibuka. Langsung taruh aja. Biar nggak lecet-lecet. Kita buka. Nah, tapi kita lanjut dulu dengan instruksinya. Apalagi? Oh, ada karet itu tadi apa? Ini harus ditempel. Kelihatan ya? Nah, ini harus ditempel di sini. Nah, di area mana nih? Kita lihat petunjuknya, ternyata di area sebelah sini. Jadi yang kebentur sama ujung rantai plastik gitu, yang buat filamen sama kabel ke extruder ya. Ini mana magnet? Nah, ujung depan ini duluan kita pasang, ketahuan magnet ini. Nah, cuk. Ini magnet, yang lain enggak. Ini ada buat batu angkat. Bener. Setelah pasang tutup atas, ini kan udah posisi nyala ya. Kita langsung ke software kalau sini ya. Nah, dia milih ini, kelihatan nggak? Coba nanti kameranya saya arahkan. Ini adanya bahasa Inggris, ini pilihnya bahasa Inggris, udah select text. Ada perintah buat melepas baut. Nah, kita laksanakan perintahnya dengan kunci yang ada di sini. Instruksinya remove 3 skru ABC. Mana ABC? Di sini nggak ada ABC-nya. Panuan mana ABC? Nggak ada. Cuma panah doang, nggak ada ABC-nya. Tapi sini ABC. Terus lanjut ke ya di arah di ini ya, arah yang lokasi kuning-kuning, panah kuning, ya, panah kuning. Udah. Nah, ini ada objek bahaya nih kita. Nah, bisa gitu ya. Lanjut setelah itu katanya oke. Jadi kalau udah remove tekan oke. Ini udah remove ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Clarity 3D printer. Please keep the blue cable in the blue cube, bukan kabel, cube, kotak di blue area biru ini. Ini ada biru yang ini. Ini in diagram, diagram dia ada di sini. Clear ya. Off apa aja nih, the bridge and the click. Jadi nggak ada, tadi ada objek rahasia. Klik ya. Ini bisa diangkat tapi kita nggak ngangkatin dulu ya. Wih, magnetnya kuat banget. Kita perintahnya oke. Jadi ini masih asli. Oke. Ini ada policy ya, kelihatan nggak sih di sini? Dari itu aja, next. Please set up your network. Tadi di next agak kendala dengan IP, sekarang udah oke. Videonya nyambung. Proses. Ini don't touch the print during the check. Oke. Kita close aja pintunya kalau gitu ya. Nah. Kita ngecek posisi
Ini masih nggak ada pergerakan, hotbednya juga masih, ya, kita buka dari kelihatan masih di dalam. Ini oke. Dia checking. Self-check komplit. Dia langsung bednya turun. Kembali ke posisi semula. Komplit, tapi dia baliknya nggak 100% balik ya. Di tengah. Self-check oke. Ini statusnya. Status dari dia kan turun, kipasnya juga muter, situ kelihatan ya. Suhunya tadi yang di atas itu yang di atas 100 berapa nih, 20 ya, sekitar 160 di atasnya, tapi di bawah 165 dia nozzle hot end ya. Sekarang LCD-nya mati, tadi sentuh nyala lagi, berarti ini home atau apa ya, ini apa gitu, kok bisa dibuka ya, oh gitu ya. Jadi ini mungkin rada ready ya, posisi udah ready seperti ini. Oke, sebentar kita tes BNC ya. Kita udah print perkiraan waktunya. Ini file yang ada di Clarity-nya langsung di mesin printernya. Ini waktunya cukup lumayan panjang. Dia tes dulu karena saya minta tes. Ini kelihatannya mau mulai print. Mulai dari 1% ya. Kita coba dulu nih unit printnya, dari mulai unboxing, instalasi sampai ke tes print. Wih, selesai sepertinya. Selesai 100%. Bencinya selesai, kita ngobrol-ngobrol. Selesai sudah, berikut hasil dari tes print pertama setelah unboxing. Terima kasih, sampai ketemu di video project berikutnya.